Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, Anak Ilham, terima kasih. Hari ini kita di pertemuan ketiga ya. Ibu akan absenkan dulu ya. Sekarang tanggal 15 bulan 3 2003. Anak Ilhak, Hadir, Ibu. oke. Hawarizmi, Salsabila Laras, Hadir, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Oke. Oke, Ibu akan share materinya dulu ya. Ini materinya. Hari ini kita belajar tentang aljabar boolean ya. Jadi apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean ini merupakan sistem aljabar himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan ekivalen logis ya. Misalnya B dengan operasi positif dan kali atau dan kali ya ini atau suatu komplement dan dua komplement yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Ini tabel kebenarannya. Yang pertama gambar tabel kebenaran, terus tabelnya ya. Yang kedua adalah gerbang logikanya. Yang ketiga ini De Morgan. Yang keempat adalah diagram Venn-nya ya. Masih kita next ya. Oke. Jadi prinsip dualitas itu pada aljabar boolean itu yang perlu diketahui itu ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas itu yaitu apabila dalam sebuah aljabar boolean B, operasi positif dipertukarkan dengan kali dan sebaliknya. Dan 0 dipertukarkan dengan 1 dan sebaliknya. Misalnya seperti ini. A dikali 1 ditambah B dikali 0 hasilnya B. Adalah A ditambah 0 dikali B ditambah 1 sama dengan B. Ditukar begitu ya. Jadi fungsi aljabar boolean itu dinyatakan dalam fg fungsi f, fungsi x, dan gx, fungsi gx, dan lainnya. Jadi ini pengujian ekivalen. Yang perlu diketahui di pengujian ekivalen itu adalah bentuk standarnya, bentuk kanoniknya atau bentuk sum of product itu penjumlahan ya, gabungan dan produk itu irisan. Masukannya sebuah ekspresi bool dan ekspresi sum of product ekivalen dengan Jadi gunakan kaidah-kaidah ekivalen sehingga tersisa bentuk positif, bentuk penjumlahan atau perkaliannya saja. Jadi bisa digunakan kaidah De Morgan yang pertama, yang kedua bisa digunakan kaidah distributif, yang ketiga kaidah komutatif, yang keempat itu kaidah penyerapan dan identitas. Ini operasi logika. Jadi ketika fungsi logikanya F0 sama dengan 0, simbolnya itu nggak ada, berarti maka istilahnya itu null. Ketika F1-nya itu X dikali Y atau simbolnya X bintang dengan Y, maka istilahnya itu N. Ketika F keduanya X, Y aksen atau X dibagi Y, maka istilahnya itu inhibition. Ketika F3-nya hanya memahami atau mengenal X, maka namanya transfer. Ketika Fx
X aksen Y, maka Y dibagi X. Atau namanya inhibition juga. Sama ini juga, ketika F5 atau F sama dengan Y, maka namanya transfer. Ketika Fx, X, Y, F6-nya ya, F, X, Y aksen ditambah X aksen Y, maka X or Y atau X or ya. Kalau penjumlahan namanya OR. Kalau dia ini apa istilahnya? X, Y aksen. Dia setelah dijumlahkan, habis itu diaksenkan. Namanya NOR atau not OR. Kalau X, Y ditambah X aksen, Y aksen. Itu istilahnya equivalence. Oke, masih kita next. Jika F sama dengan Y aksen, istilahnya itu komplement. Kalau X ditambah Y aksen itu X komplement Y atau implication. Atau X aksen itu hasilnya komplement juga. X aksen ditambah Y, X implikasi Y. X, Y aksen itu not N. Kalau tadi penjumlahan ya, X ditambah Y, habis itu diaksenkan. Kalau ini dikali dulu, baru itu diaksenkan. Jadi not N. F sama dengan 1 sama dengan identity. Ini tabel aljabar booleannya. Kalau N, A dikali 0 hasilnya 0. A dikali A hasilnya A. A diaksenkan, habis itu diaksenkan lagi hasilnya A. A dikali 0 sama dengan 0 ini udah tadi. A dikali 1 sama dengan A. A dikali A aksen itu sama dengan 0. A dikali A ditambah B sama dengan A. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Ini berarti pemindahan saja ya. 10. A ditambah B dikali A ditambah C. Sama dengan A ditambah B dikali C. A aksen B sama dengan B. Kalau pada posisi OR, A ditambah 1 sama dengan 1. Kalau tadi A dikali 0 sama dengan 0. Ini A ditambah 1 sama dengan 1. A ditambah A hasilnya A. A aksen diaksenkan lagi hasilnya A. A ditambah 1, A ditambah 0 sama dengan A. A ditambah 1 sama dengan 1. A ditambah A aksen sama dengan 1. A ditambah A, B sama dengan A. A ditambah B ditambah C. A ditambah B ditambah C. Ini pemindahan saja ya. Sama kayak tadi. A ditambah B sama dengan B ditambah A. AB ditambah B, AC sama dengan A. A-nya dikeluarkan ya. Berarti A dalam kurung B ditambah C. Ini teorema De Morgan. Teorema De Morgan itu A dikali B diaksenkan itu sama dengan A aksen ditambah B aksen ya. Terus A ditambah B diaksenkan itu kebalikannya ini berarti ya tadi ya. Sama dengan A aksen dikali B aksen. Kita akan lihat soal biar lebih jelas. Soal pertama, jika diketahui F sama dengan A aksen, dalam kurung atau dikali dengan BC ditambah AB ditambah B A aksen. Mana hasilnya nanti ya. Yang kedua, F sama dengan A ditambah B, dalam kurung A ditambah C. Yang ketiga, F sama dengan ABC ditambah AB ditambah A. Kita akan lihat ya, ini contoh dulu nanti kalian mengerjakan soalnya. Tadi soalnya itu F sama dengan A aksen, dalam kurung BC ditambah AB ditambah B A aksen. Kita akan sederhanakan ya. Ini masih seperti yang di atas ya. Baru kita ke langkah yang kedua langsung ini. A aksen, B. Berarti semua indikator, semua variabel mempunyai B ya. Berarti B-nya bisa dikeluarkan ya. Berarti B, C, ditambah A, ditambah A aksen. Oke. Sampai di situ paham? Semoga paham ya. Setelah itu, A aksen dikali B, C ditambah A ditambah A aksen. Kita lihat fungsi OR tadi ya. A ditambah A aksen hasilnya 1 ya. Berarti di sini bisa dijadikan 1 ya. A ditambah A aksen jadinya 1. A aksen B, C ditambah 1.
Karena A ditambah A aksen tadi hasilnya sudah 1 ya. Sekarang kita akan sederhanakan C tambah 1. Di fungsi OR. A ditambah 1 atau C ditambah 1 hasilnya 1. Berarti nanti di sini hasilnya 1 ya. Berarti A aksen dalam kurung B. C tambah 1 tadi udah berubah jadi 1. Jadi 1 di sini ya. Berarti B dikali 1. Sekarang kita lihat di fungsi N. A dikali 0 hasilnya 0. A dikali 1 hasilnya A. Berarti B dikali 1 hasilnya B ya. Berarti A aksen dikali B. Gitu ya. Semoga paham ya. Kita akan ke soal yang kedua. Soal ini. Ini soal yang kedua. F sama dengan A ditambah B dalam kurung A ditambah C. Ini kita substitusi, bukan substitusi, difaktorkan ya. Berarti A dikali A, A dikali C, AC, B dikali A, B, B kali C, BC ya. Setelah itu A dikali A dikali A hasilnya A. Ya kan, itu di fungsi N. Ada di sini yang kedua, yaitu A dikali A hasilnya A. AB, AC, dan BC ya, diurutkan ya. Nah, setelah itu, di sini udah ada A, ditambah AC ditambah BC itu kan sama-sama mempunyai C ya. Ini kan A ditambah AB. A ditambah AB. Ini kan ada nih. A ditambah AB. Sebentar ya. Sama dengan C di sini ya. Sini C, A ditambah B ya. Nanti kita pahami lagi. A ditambah AC ditambah BC. Baru dikeluarkan ya. A tambah BC. Kenapa? Oke, nanti dipahami lagi yang kedua ya. Kita ke yang ketiga. Kita yang ketiga, F sama dengan ABC ditambah AB ditambah A. A dikeluarkan karena semua indikator mempunyai variabel A ya. ABC ditambah B ditambah 1. A sama dengan A dalam kurung BC ditambah B ditambah 1. B tambah 1 tadi hasilnya 1 ya. Di sini 1. A dalam kurung BC ditambah 1. Ditambahkan 1 lagi hasilnya akan 1 ya. Berarti hasilnya A. Ini lebih mudah dipahami daripada yang kedua ya. Nanti yang kedua kita akan bahas lagi. Sekarang kalian kerjakan soal. Di sini ada soal ya. Ada 2 soal. Kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas. Oke? Oke, Ibu akan minum sebentar. Ibu akan mute. Kalian kerjakan. Nanti di share screen untuk pengambilan nilai. Setelah itu presentasi ya. Silakan dikerjakan dulu ya.
Gimana Pak, kau udah selesai? Tadi Bu, belum stop share. Belum stop share. Gimana, udah selesai? Salsabila udah? Belum, Bu. Oke, Ana udah Ana? Sedang saya salin ke Microsoft Word, Bu. Oke, Ibu tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit lagi ya. Ibu Baik, Bu.
Betoibah, Bu, permisi. Oke, udah Hana. Sudah, Bu. Silakan di-share. Hmm. Jadi saya ada dua untuk nomor satu. Sebenarnya saya agak bingung karena eh, A, A, or A and A itu kan sama dengan satu. Tapi kalau misal ini A negasi dikalikan A negasi kan harusnya hasilnya nol ya. Jadi saya buat nol dikali B ditambah ini seperti ini tadi kan ada AB dikalikan A negasi B. Hasilnya tetap sama kan A dikali A negasi hasilnya nol juga seperti kita lihat Iya. di peraturan aljabar. Jadi A nol kali B tambah tambah B hasilnya nol, Bu. Oke, sip. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nomor Jadi dua coba di ini. kalau nomor dua ini eh, teori ada hukum De Morgannya juga. Jadi di pertama adalah A, kan A negasi B dikali B negasi dikali C negasi ditambah A negasi dikali B negasi dikali C ditambahkan A dikali B kali B negasi dikalikan C negasi ditambah A A dikali B negasi dikali C. Kemudian kita menggunakan De Morgan, jadi kita N kita ubah menjadi OR. Mm-mm. Ya, ya, N kita Oke. ubah jadi OR, jadi ada A ditambah B negasi ditambah C negasi dikurung dikurung dua, kita berikan simbol negasi di akhir kurung karena mulanya adalah semuanya itu bernegasi ditambah A ditambah A negasi ditambah B ditambah C negasi kurung tutup negasi. Kemudian di nomor langkah ketiga kita kita kali kita eh, aplikasikan kembali si hukum De Morgan. Jadi ada double negasi negasi ganda untuk di B dan negasi ganda di C itu untuk yang operasi pertama dan juga negasi ganda di A dan negasi ganda di C yang kedua. Setelah itu kita bisa menggabungkan suku-suku yang sama ya ini A negasi A, negasi B, C dan AB A dan A, negasi B dan dan negasi C sehingga bisa menjadi A negasi AB dikali C ditambah AB dikali astaga ditambah A dikali negasi B dan C sehingga sehingga kita bisa memfaktorisasi dari menggunakan C, kita mengeluarkan C dari operasi tersebut sehingga C ada di luar, dikalikan A, negasi B, ditambah AB, negasi. Faktorisasi seperti itu, Bu. Oke, mantap. Ibu tampung dulu ya. Apa tuh namanya? Iya, Bu. Nanti kita akan bahas bareng. Ada Izin yang mau share stop lagi? screen. Salsabila atau Wildan atau Haikal? Haikal tadi belum ibu absen ya kayaknya ya. Oke, kalau nggak ada ibu akan share screen. Sebentar ya. Ibu akan share screen. Kita akan bahas jawabannya. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Bu.
Oke, kita akan ini nomor 1, 2, 3. Nanti kita ke nomor lanjut. Ini nomor 4. Nih jawabannya nih. Dia bilang A aksen ditambah AB dalam kurung A aksen B. Jadi A aksen ketemu dengan A aksen hasilnya A ya kan? Kali B ditambah A aksen B dengan AB. A aksen A hasilnya 0 ya. B dengan B hasilnya B ya. Jadi 0 dengan B. Jadi hasilnya AB. Nanti Kak, apa tuh namanya? Tadi jawaban Ana tadi yang pertama tadi apa ya yang selain 0? Yang pertama, Bu. Yang pertama ya A negasi A sama B, Bu. Dikasih A, nggak apa-apa. Jadi ngerjain ini jawabannya bisa berbeda tergantung asumsi orangnya ya. Itu sih beranggapan begitu sih. Jadi nggak mesti sama jawaban kita ya. Syukur-syukur kalau sama begitu ya. Iya, Bu. Jadi nomor 5 itu F sama dengan A ditambah B aksen ditambah C aksen dikali A aksen B ditambah C aksen baru diaksenkan semua ya. Baru nomor yang pertama itu A aksen, yang kedua B aksennya 2 kali, yang ketiga C aksennya 2 kali. Ini dipisah satu-satu ya. Ini A aksennya 2 kali, B aksennya sekali, C aksennya 2 kali. Jadi di sini A aksen, B aksen 2 kali jadi B, C aksen 2 kali jadi C, A aksen 2 kali jadi A, baru B aksen, C aksen 2 kali jadi C. Setelah itu di setiap persamaan mempunyai indikator A dengan B. Iya kan? Jadi A dengan B bisa dijadikan gabung ya. A aksen B di sini A, B aksen ada C maksudnya C. Kita sama ya tadi Ana ya yang kedua ini ya. Iya, Bu. Oke, keren. Saya ada tapi, Bu, yang lebih panjang lagi, cuman saya agak bingung sendiri jelasinnya malah. Oke, yang sederhana aja lah, nggak apa-apa lah ini. Oke, kita akan lanjutkan teorinya dikit lagi ya. Habis itu baru presentasi ya. Ini soal boleh dikerjakan di rumah. Ini ada simulatornya. Kita akan coba simulator dulu tuh ya. Ini bentar, ini A, B, kita akan ini akan Ibu stop share dulu. Ibu akan buka Logitly-nya ya. Buka dulu habis itu Ibu share. Ini Ibu akan share screen Logitly-nya lagi. Kita akan buat persamaan pertama ya. Jadi persamaannya tadi apa ya? Sebentar Ibu cek dulu. Hmm. Oh, persamaannya A dengan B, A dikali B ditambah A aksen B aksen. Logitly-nya udah kelihatan kan? Sudah, Ibu. Oke, kita akan ambil 2 tanggal. Terus setelah itu dia bilang A dikali B. Kita akan ambil gerbang N-nya. Gerbang N yang pertama itu dia A ini. Habis itu dia B diambil dari tanggal yang kedua ya. Ini. Setelah itu kita akan ambil AND gate-nya lagi. Baru kita akan ambil not-nya, not gate-nya. Kita akan ambil 2. Setelah itu kita akan sambungkan karena dia A aksen dan B aksen ya. A aksennya ke sini dia ke not dulu. Ke sini baru setelah itu.
baru yang B aksennya, baru ke sini ya. Nah, setelah itu dia digabungkan dengan menggunakan OR ya, karena dia penjumlahan. Kita akan cari OR get ya. OR get-nya seperti ini. Ini kita hubungkan. Nanti kita akan ambil lampu indikatornya. Ini lampu indikatornya. Seperti ini. Jadi kita akan bikin satu. Dia menyala ya. No, no. Menyala. Gitu ya. Ini nanti bisa kalian coba ya. Kita akan ke materinya dulu ya. Ini simulasi yang kedua bisa dicoba juga. Itu udah ada di slide semua ya. Bu, Ini izin simulasi yang ketiga ya. izin bertanya sebentar, Bu. Jadi untuk yang simulasi itu apakah itu hasil dari penyederhanaan, Bu, apa bagaimana ya, Bu? Sepertinya sih hasil penyederhanaan itu ya. Jadi kayak gini nih. Misalnya yang ini kan dia jadikan dua persamaan terakhir kan? Ya, Ya, jadi di sini ACD dengan BCD deh. Berarti ini ACD, ini BCD. Ya, gitu ya. oke. Soalnya saya sempat bingung waktu penyusunan makalah. Sama yang kayak gini tadi. Coba kita cek yang tadi nih. Ini kan dia jadi dua persamaan kan? Ya, Oh, kalau tadi tuh jadi dua lampu ya. Ini jadi satu lampu ya. Oh, ya sedikit membingungkan juga sih sebenarnya ya. Jadi ini persamaan pertama di satu tanggal, persamaan kedua di dua tanggal. Oke, sekarang Ibu akan stop share. Yang presentasi kedua kemarin masih Salsabila, masih Ana ya? iya, Bu. Oke, silakan Ana presentasi yang kedua ya. Ibu akan catat. Minggu depan kita masuk atau libur ya? Minggu depan. Oh, Masuk ya? Mas, saya belum cek kalender, Bu. Maaf. Oke, ya udah. Silakan di share screen. Oh, libur, libur. Awal puasa kalau waktu SMA dulu libur. Iya. Ayah, pulang urut aja loh. Buat aja. Taruh kecap. Taruh sini. Itu. Cabut itu. Sayang dulu. Cepat ya. Cepat kantong ya. Awas, awas dulu. Pokoknya marah. Aku izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Rempang. Di pagi ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai aljabar bulan. Ya, ini suatu logika aljabar yang kita gunakan di informatika. Pertamanya itu ya ini adalah aljabar bulan. Aljabar bulan itu merupakan suatu cabang matematika yang mengkaji sistem logika biner, yaitu terdiri dari dua nilai logika yang bisa kita katakan itu true atau false, atau bahasa Indonesia itu benar atau salah, atau dalam biner itu satu atau nol. Nah, aljabar bulan merupakan dasar dalam desain dan optimisasi rangkaian logika digital dan digunakan untuk merancang dan memeriksa kebenaran dari rangkaian digital.
Nah, di aljabar bulan tuh kita mengenal operator biner yaitu plus dan titik atau kita sebut sebagai kali. Jadi jangan salah paham dulu. Lalu juga ada sebuah operator uner atau kita sebut sebagai aksen. Uner ini kita bisa gunakan sebagai negasi. Negasi berarti itu dengan nilai variabel 0. Nah, di dalam dari semua operator tersebut kita mendefinisikannya tuh dengan nilai himpunan yakni B. Dan harus kita ingat 0 dan 1 itu merupakan dua elemen yang jelas berbeda dari B. Jadi jika Anda menemukan A plus B, jangan asumsikan itu 0 dan 1. Karena 0 dan 1 merupakan eh, tanda operator yang nanti kita gunakan dalam aljabar bulan. Nah, eh, dalam aksioma atau postulat Huntington di atas itu kita bisa melihat ada simbol plus dan simbol kali itu merupakan operator biner. Sedangkan simbol petik atau kita aksen atau prime itu merupakan operator uner yang digunakan untuk menunjukkan negasi atau nilai inversi. Maka variabel A dan B itu merupakan elemen-elemen dalam aljabar bulan yang memenuhi aksioma atau postulat Huntington di atas. Misal, true bisa kita katakan sebagai 1, false bisa kita sebut sebagai 0. Eh, ini tuh atau bisa kita sebut dengan eh, operator plus dan bisa kita sebut dengan operator kali. Oh, aku salah ya. Oh ya betul. N itu kita lambangkan dengan titik, tapi kalau OR itu kita lambangkan dengan operator plus. Nah, di sini ada operator uner ya. Tadi saya bilang atau prime atau aksen itu adalah nilai negasi. Jadi ini kebalikannya dari variabel tanpa uner seperti itu. Nah, di aljabar bulan itu kita memiliki memiliki sesuatu bernama operasi operasi ya. Bentar, namanya apa? Oh ya, operasi betul-betul. Operasi. Kita sebut saja sebagai operasi aljabar bulan. Ya, ini merupakan suatu peraturan main kita dalam bermain aljabar bulan. Jadi ada pertama itu closure, yaitu A plus B merupakan anggota dari B. Lalu ada A, A kali B itu juga merupakan anggota dari B. Nah, di identitas itu bisa melihat jika A ditambah 0 itu sama dengan A karena jelas dong, 1 tambah 0 kan hasilnya tetap 1. Jadi tetap hasilnya itu adalah A. Kedua itu A dikali 1 hasilnya sama A. Ini seperti operasi matematika dasar ya. Ini misal kita kalikan A kita ganti dengan angka 5, 4, 22, 10, 2004 itu bisa jadi angka yang sama. Jadi tetap angka yang kita masukkan. Jadi A kali 1 sama dengan A. Nah di komplement kita punya A ditambah A aksen itu hasilnya pasti 1 karena aksen itu merupakan nilai kebalikan. Jadi tetap tenang. Lalu juga ada A kali A aksen sama dengan 0. Kembali lagi, ini merupakan menggunakan rumus dari matematika dasar. Jadi pasti hasilnya akan 1 karena kita asumsikan aksen itu merupakan nilai 0 ya. Nah, di komutatif ya ini suatu maksudnya itu pertukaran ya. Jadi apabila kita punya nilai A tambah himpunan A ditambah B itu bisa diartikan sebagai nilai himpunan dari B ditambah A. Lalu juga ada A dikali B itu bisa menjadi B dikali A. Nah, di sifat distributif ini tuh agak unik ya. Jadi kita tuh bisa menyederhanakan si nilai himpunan. Misal kita punya A dikali B ditambah C itu maksudnya adalah bisa jadi A dikali B ditambah atau A dikali C.
Sebentar, lebih enak kalau kita pakai soal ya. Bisa pakai soal. Nah, ini adalah salah satu dari ups. Wait. Nah, ini pen. Kalau misal kita pakai yang sifat distributif dan komputatif. Jadi misal saya punya itu nilai A, B aksen, ditambah A aksen, dikali B, ditambah A kali B. Kita selalu ingat ya dalam mengerjakan aljabar bulan tuh kita harus melihat mana yang bisa kita sederhanakan. Dalam kasusnya ini kita melihat dengan mata memandang ada yang bisa disederhanakan. Ya ini itu adalah nilai B, B ini ya. Ini bisa kita sederhanakan. Maksudnya bisa kita culik ya dengan ini karena kebetulan dia punya A, ya ini seperti ini tadi. Jadi kayak karena kebetulan kita lihat ini A-nya itu sama kayak ini, jadi bisa kita ambil ya. Maaf saya salah pointer. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. A kita kalikan dengan B aksen tambah B tutup ditambah A aksen tambah B. Hasil dari sini eh, ini merupakan sifat distributif ya. Distributif. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan eh, komplement. Jadi A kali B aksen tambah B tambah A aksen tambah B itu kita bisa lihat ya karena eh, di peraturan aljabar yang ini itu ada di slide belakangan, saya harusnya taruh di awal tapi saya lupa. Jadi si B aksen ditambah B itu hasilnya pasti 1. Otomatis kita bisa pakai 1 ditambah A aksen B. Nah, ini sudah bisa kita katakan sebagai identitas dan merupakan nilai yang paling nilai akhir daripada yang kita cari. Seperti itu. Contoh dari penggunaan distributif dan komplement. Nah, kita juga memiliki namanya tuh De Morgan. De Morgan ini merupakan eh, suatu peraturan main yang lain. Ya ini kita itu membalik daripada operator yang ada ya. Misal di sini adalah konjungsi dari A dan B itu bisa jadi disjungsi dari negasi A dan negasi B. Dan itu sama dengan OR, yaitu bisa jadi negasi dari disjungsi A atau B itu bisa sama dengan konjungsi dari negasi A dan negasi B. Cukup ribet. Ya, secara simpelnya itu adalah misal kita punya A, itu bisa kita balik jadi negasi A, B bisa kita balik jadi negasi B. Jadi pokoknya jadi negasi dan kebalikannya seperti itu. Di sekarang kita ada di dualitas makin banyak ya. Jadi maksudnya adalah dualitas itu merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap teorema atau aksioma dalam aljabar bulan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ganda atau dual. Jadi dalam konteksnya itu dijelaskan seperti ini ya. Jadi kalau misal setiap operasi logika itu dapat kita ubah ke operasi yang lain dengan mengganti operator OR, kita bisa ganti jadi operator AND dan sebaliknya. Nah, lalu kalau kita punya juga tuh operasi logika itu bisa kita ubah jadi operator yang lain dengan mengganti nilai
true atau mengganti nilai true dengan nilai salah dan sebaliknya. Jadi dualitas ini bisa kita fungsikan bersama dengan De Morgan ya. Jadi harusnya kita menggunakan aturan main seperti ini. A kali B tambah C sama dengan A kali B kali C, itu bisa kita dualitas kita ubah jadi A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nanti gambarnya bisa dikirim. Nah, atau cara seperti itu. Nah, kita gunakan tadi merupakan simulasi dari yang kita kerjakan pertama, yaitu jika A negasi B ditambah A tambah negasi A kali B ditambah AB, itu kita bisa membuat rangkaian gerbang logikanya itu seperti ini. Jadi kita gunakan pertama itu not, karena kita butuh negasi not juga. Ini juga not, ini and dan and. Mengapa demikian? Misal ya kan, kita punya ini, anggap saja ini A dan ini B. Di sini kita lihat ya, A ini punya nilai negasi dan ada yang juga tidak punya nilai negasi. Maka kita prioritaskan terlebih dahulu nilai negasi. Jadi kita masukkan si A aksen kepada gerbang not. Lalu kita juga masukkan nilai A biasa itu ke gerbang N. Ini ya gerbangnya. Kita juga masukkan kembali nilai A itu ke gerbang N. Seperti ini. Dan di nilai B itu sama sebaliknya ya. Kita lihat B juga ada yang menggunakan aksen. Seperti jadi ada B di sini, B aksen, disambungkan ke dalam gerbang logika not. Dan jangan lupa untuk sambungan juga gerbang logika B itu kepada N di sini dan di sini. Setelah itu kita bisa sambungkan not dengan N karena sama-sama dikali ya. Dan terakhir kita kita gunakan operasi ini, kita artikan kepada gerbang logika OR. Jadi di akhir itu operasinya tuh kita taruh di akhir seperti ini. Jadi ini ada gerbang OR seperti itu. Sehingga jika kita coba sederhanakan ya, itu bisa jadi A tambah B aja. Jadi kita mempersingkat semua tadi yang sangat maksudku lihat aja ini ribet banget gitu loh, kayak jalannya tuh kayak jalan tikus, saat ada yang ke bawah, ke tengah, ke atas gitu. Sedangkan kalau misalnya sudah kita sederhanakan, kita mendapatkan one way solution, jalan tol seperti itu. Misal jadi seperti tadi ya, misal tadi nilainya itu adalah A B aksen ya, A B aksen AB. Seperti tadi kita kita lihat di sini, ini A dan A ini kan nilainya sama ya, jadi bisa kita pinjam sebentar si B-nya, jadi kita taruh di sini. Jadi ada A dikali B aksen ditambah B ditambah A aksen tambah B. Jadi ini tetap karena kita hanya membutuhkan mana sih nilai himpunan yang sama itu yang bisa kita pinjam. Terus kita taruh saja itu di akhir, sehingga kalau kita menggunakan aturan main dari aljabar bulan, kita akan mendapatkan nilai 1. Jadi misal B aksen ditambah B kan, asumsikannya diganti aja nilainya, ini ganti aja nilai misalnya 0, ini 1. 0 tambah 1 kan 1 ya. Jadi A kali 1 tambah A aksen tambah B. Otomatis nilainya tetap A ditambah dengan A aksen B sama dengan AB. Nah, AB ini bisa kita langsung pakai di
gerbang logika di logic. Jadi kita langsung kita pakai input dan input. Lalu kita langsung sambungkan saja ke gerbang OR dan taruh outputnya. Boom, jadi. Yo. Semudah itu. Nah. Oh iya. Oke, Jadi Ana, berarti selesai. bisa diasumsikan kalau membuat simulasinya itu bisa menggunakan yang akhir seperti ini. Jadi kalau akhir itu kan lebih sederhana begitu ya. Iya, Bu. Ataupun bisa menggunakan yang bisa kelihatan lebih seru gitu kan. Pakai persamaan awal pun nggak jadi masalah menurut Ibu. Ya tidak masalah, cuman Iya, memang nggak ribet. iya benar. Tapi kalau kabelnya disusun ya bisa jadi bagus kok. Iya, kalau disusun lagi bisa jadi bagus lagi. Bisa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu rasa Ibu cukupkan ya. Terima kasih banyak ke Ana yang sudah presentasi. Dari minggu kemarin presentasinya menurut Ibu lumayan bagus ya, karena Ana berusaha menempatkan kemampuan Ana sehingga orang lain bisa paham gitu ya. Itu yang bagus sebenarnya ya. Daripada bagus-bagus banyak-banyak, tetapi nggak terlalu paham gitu ya. Semoga bisa dicontoh teman-teman yang lainnya ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan karena minggu depan sudah mulai awal Ramadan ya. Tapi Ibu belum pasti tahu kita hadir apa enggak. Tapi mungkin hadir karena kita hanya by Zoom ya. Tapi kita akan lihat kalender akademiknya. Nanti Ibu akan kabarin kalau hadir dan enggak hadirnya, nanti berkabar juga ke Ibu ya, Salsibila atau teman-teman yang lainnya. Baik, Bu. Oke, Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk Anas, Salsabila, Wildan, Hawa, dan Haikal yang sudah hadir ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah sehat selalu. Dan harapan Ibu cepat lulus lah walaupun masih di awal semester ya. Amin, Bu. Oke, Selamat. Ibu rasa Ya. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live wabarakatuh, Bu. ya. Ya, Bu. Marhabannya Ramadan, Bu. Iya.